kabar semuanya? How are you today? Miss yakin ya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan terus bersemangat. Ya, kita ketemu lagi dengan Miss Bella pada video pembelajaran hari ini, and we are going to talking about cardinal and ordinal number. Miss yakin bahwa kita semua pasti sudah tahu ya angka-angka dan menyebutkan angka-angka dalam bahasa Inggris. Tapi pada hari ini kita akan lebih mempelajari lagi tentang dua jenis angka, yaitu yang pertama ada cardinal number dan ordinal number. Miss akan jelaskan apa sih perbedaannya cardinal number dan ordinal number. Disimak videonya baik-baik ya. Ya, what is cardinal and ordinal number? Cardinal number adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam bilangan bulat, atau biasanya cardinal number ini adalah angka yang kita kenal seperti 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, 5 and etc. Dan adapun ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi atau peringkat, atau di sini kita bilangnya adalah bilangan bertingkat. Miss akan jelaskan satu persatu dari cardinal number dan ordinal number. Nah, ini adalah contoh dari cardinal number. Yang seperti tadi Miss bilang, cardinal number itu adalah angka atau bilangan yang biasanya kita ketahui, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miss ingat di kelas 2 kemarin kita sudah mengenal bahasa Inggris hingga angka 20 ya. Dan kemarin Miss sudah pastikan bahwa kalian tahu membedakan mana bahasa Inggrisnya 12 dan bahasa Inggrisnya 20. Kalau 12 yaitu 12, sedangkan 20 adalah 20. Jangan sampai terbalik lagi ya. Di sini kita lihat cardinal number itu Miss tulis bahkan sampai angka yang tertinggi, yaitu 1 billion atau 1 miliar, kemudian ada 1 million atau 1 juta, kemudian ada 1000 atau 1000, dan yang terakhir ada 100 atau 100. Biasanya kita terbalik ya antara 1 million dan billion. Kita lihat million karena dari M, jadi kita berpikirnya bahwa itu 1 miliar, padahal 1 million itu artinya 1 juta. Selanjutnya Miss akan kasih sedikit latihan soal, kita akan kerjakan bersama-sama agar kalian lebih paham bagaimana sih bahasa Inggrisnya angka-angka jika sudah masuk ke angka puluhan ya. Karena Miss tahu kemarin kita sudah mempelajari sampai angka 20, yaitu 20 ya. Nah, di sini Miss ada 3 soal. Yang pertama adalah 20, 30 dan 40. Akan Miss tanyakan, apa sih bahasa Inggrisnya ini 24, 35 dan 46? Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, 20 atau 20. Apa sih bahasa Inggrisnya 24? Mari kita rinci bersama-sama ya. Pertama adalah bahasa Inggris 20 adalah 20 ya. Sedangkan bahasa Inggrisnya 4 adalah 4. Jadi bahasa Inggrisnya 24 adalah 24 ya. Sama-sama kita ucapkan 24. Selanjutnya ya 35. Apa ya bahasa Inggrisnya 35? Kita terjemahkan lagi, kita jabarkan lagi. 30 bahasa Inggrisnya adalah 30. Sedangkan 5 bahasa Inggrisnya adalah 5. Jadi 35 bahasa Inggrisnya adalah 35. Dan yang terakhir ada 46. Apa sih bahasa Inggrisnya 46? Ayo, Miss kasih waktu kalian untuk berpikir. Mungkin bisa ambil kertas untuk mengerjakan. Ya, kita kerjakan bersama-sama ya. Seperti tadi, 40 bahasa Inggrisnya adalah 40. Sedangkan 6 bahasa Inggrisnya adalah 6. Jadi, apa bahasa Inggrisnya 46? Coba ya, jawaban kita sama atau tidak? 46. Miss yakin ya semuanya pasti benar mengerjakannya ya. Selanjutnya Miss ada contoh soal lagi. Let's try. Coba ya anak-anak
Tulis jawabannya ini di kolom komentar ya. Tulis bahasa Inggrisnya 38, 43, dan 57. Jawab di kolom komentar yang ada di bawah ya. Selanjutnya adalah ordinal number, atau kita tadi kenal menjadi bilangan yang dipakai untuk menyatakan posisi atau sebuah tingkat ya. Di sini kita lihat sangat berbeda ya dengan bilangan biasanya. Kalau bilangan biasanya, bahasa Inggrisnya 1 adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sedangkan di ordinal number ini sangat berbeda ya. Kita lihat angka 1 dalam ordinal number atau dalam tingkat yang pertama adalah first. Yang kedua adalah second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and so on. Kita lihat ya. Yang membedakan dari cardinal number dan ordinal number adalah pasti ditambahkan huruf T dan H ya. Ini untuk menyatakan peringkatnya ya. Ini untuk menyatakan bahwa dia itu adalah ordinal number ya. Di sini mungkin yang sedikit berbeda adalah angka yang bahasa Inggrisnya itu berakhiran dengan E, seperti 5. Itu kan FIFE. Tapi dalam ordinal number E-nya itu dihilangkan dan langsung digantikan dengan T dan H atau T dan H ya. Sama halnya dengan 9. 9 itu jika dalam cardinal number tulisannya NINE. Tapi dalam ordinal number E-nya dihilangkan dan diganti dengan TH atau TH ya, sebagai penanda bahwa itu adalah ordinal number. Angka belasan juga lihat di sini ditambahkan TH TH ya, seperti ini, TH TH. Tapi di angka 12 juga ada sedikit perubahan ya. Biasanya itu di sini itu 12 itu dia hurufnya adalah T W E L V E, tapi pada ordinal number V-nya itu dan E-nya dihilangkan dan diganti menjadi F dan ditambahkan TH ya. Jadi perlu diperhatikan, nanti ini perlu diingat-ingat ya, bahwa sama-sama ingat bahwa bahasa Inggrisnya itu ditambahkan TH di belakangnya. Tapi untuk pengecualian yaitu pada angka yang ini, yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena yang pertama adalah first, yang kedua second, dan yang ketiga adalah third. Pasti ada yang bertanya-tanya, Miss, bagaimana dengan bilangan puluhan? Ya, dengan bilangan puluhan. Kita lihat di sini, kalian harus benar-benar memperhatikan ya. Karena di sini agak sedikit mengecoh, jadi harus benar-benar memperhatikan apa yang Miss jelaskan. Di sini kita ingat-ingat bahwa tadi Miss bilang bahasa Inggrisnya 20 adalah 20. Ya, sedangkan di sini pada ordinal number beda lagi ya tulisannya. Sudah bukan 20 tapi diganti menjadi 20th. Ya, jadi dia itu Y-nya itu dihilangkan dan diganti menjadi I dan E, tambahkan dengan huruf TH di belakangnya. Ya, beda lagi jika kita buat 21, 22, 23 ya. Beda lagi jika kita buat peringkat 21, 22 dan 23. Di sini kita lihat bahwa setiap bilangan puluhan yang belakangnya adalah 21, 22, 23, dia harus menggunakan ST, ND, and RD ya. Jadi ini sebagai pengecualian untuk angka yang di belakangnya menggunakan 1, 2, dan 3 ya. Kita lihat yang dari awalnya 20 itu adalah 20th, tapi jika dia berubah menjadi 21 atau peringkat 21, dia menjadi kembali ke asal yaitu 20. Tapi di belakangnya berubah menjadi first ya, tapi di belakangnya berubah menjadi first. Jadi bukan 21 tapi adalah 21st ya. Sama halnya dengan angka 22, di sini dia pakai ND karena dia adalah second, singkatan dari ini ya, second ND. Jadi 22 dia berubah menjadi 22nd ya. Sama halnya dengan 23, dia berubah menjadi 23rd ya. Selanjutnya kita coba lihat dari angka 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Di sini kita bukan lagi menyebut 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, and 90, but kita menyebutnya dengan 30th. Kemudian ada 40th,
40th. Memang agak sedikit susah ya penyebutannya, tapi kita akan terbiasa, dan Miss juga tetap berlatih ya dalam menyebutkan hal ini agar sama-sama kita terbiasa menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Ada juga 50th, ada juga 60th, 70th, kemudian 80th, and 90th. Penyebutannya sangat-sangat berbeda. Yang biasa kita sebutnya adalah 30, di sini kita sebutnya 30th ya. Sangat-sangat berbeda. Ada 40th. Nanti setelah menyaksikan video ini sama-sama berlatih ya di rumah ya, agar kita bisa menyebutkannya dengan benar. Miss juga ada contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Bagaimana cara mentranslate, bagaimana penyebutan bahasa Inggris 35, 42, dan 53 ya. Jika dalam cardinal number kita menyebut 35 adalah 35, tapi bagaimana sih dengan cardinal number dalam menyebutkan 35 ini? Sama halnya, dalam cardinal number kita menyebut 42 adalah 42, tapi bagaimana sih kita menyebut 42 dalam ordinal number? Dan yang terakhir, dalam cardinal number kita menyebutnya 53 adalah 53, tapi bagaimana sih 53 dalam ordinal number? Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Jika kita ingat-ingat, 35 dalam cardinal number adalah 35. Tapi bagaimana sih 35 dalam ordinal number? Mari kita sama-sama mengerjakan. Perlu diingat ya, 30 dalam ordinal number kita sebutnya adalah 30. Dan 5 dalam ordinal number kita sebutnya adalah 5. Perlu diingat-ingat ya, tadi Miss bilang bahwa angka puluhan dalam ordinal number itu biasanya dia awalnya akan kembali ke cardinal number, tapi yang diubah adalah angka yang ada di belakangnya. Ya, kita lihat seperti ini. Jadinya 35th ya. Jadi kita lihat 30-nya ini kita kembalikan ke bahasa Inggris yang biasanya, yaitu 30. Tapi yang di belakang yang ini kita sudah bukan lagi tulis 5, tapi adalah 5th. Kita mengikuti bentuk dari ordinal number ya. Kemudian yang selanjutnya ada 42. 42 atau 42 itu kita sebutnya dalam cardinal number. Tapi dalam ordinal number bagaimana cara mentranslate-nya? Bagaimana cara mengubah dalam bahasa Inggris? Kita perhatikan. Kalau 40 dalam ordinal number kita sebutnya 40th. Dan 2 kita sebutnya adalah second. Ya, 2 kita sebutnya adalah second. Nah, bagaimana jika diubah menjadi ordinal number dalam bahasa Inggris? Jadinya adalah 42nd. Diingat-ingat ya bahwa bilangan puluhannya itu kembali ke cardinal number atau ke bahasa Inggris yang semula atau bahasa Inggris yang biasanya. Tapi yang di belakangnya, angka yang di belakangnya atau satuan yang di belakangnya itu diubah menjadi ordinal number, yaitu second. Jadinya 42nd. Dan yang terakhir ada 53. 53 dalam cardinal number kita sebutnya adalah 53. Tapi bagaimana cara mengubahnya dalam ordinal number? Miss kasih kalian waktu untuk mengerjakannya ya. Nah, mari kita coba kerjakan bersama-sama. 50 dalam ordinal number kita sebutnya 50th. Sedangkan 3 dalam ordinal number kita sebutnya adalah third. Terus bagaimana ordinal numbernya? Ya, 53rd. Sekali lagi Miss bilang bahwa angka puluhannya kembali menjadi bentuk yang semula, tapi angka satuannya diubah menjadi bentuk ordinal number, yaitu third. Miss berharap kalian bisa paham ya. Untuk membuat kalian lebih paham lagi, let's try. Coba kalian kerjakan soal ini, tulis di kolom komentar juga ya jawabannya. Miss akan lihat sejauh mana kalian memahami tentang cardinal dan ordinal number. Oke. Yes, enough. Sampai di sini video kita hari ini. Thank you for watching our video today. Don't forget to comment below. See you next week and God bless you. Bye-bye.